Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali Kompas Sport Pagi dengan informasi dari bulu tangkis tanah air. Atlet PB Jarum Bernardine Anindya Wardana bersinar di Seleknas PBSI 2025 usai juara di sektor ganda putri dan ganda campuran. Khusus di sektor ganda, anggota tim pemandu bakat PBSI, yaitu Bambang Suprianto, menyebut tidak hanya juara yang akan mendapatkan tiket pelatnas, tapi juga pemain yang mampu menampilkan permainan terbaik selama rangkaian Seleknas. Rangkaian proses Seleknas PBSI 2025 resmi berakhir Minggu, ditandai dengan laga final di semua sektor pertandingan. Atlet PB Jarum Bernardine Anindya Wardana jadi bintang di Seleknas ini. Bernardine berhasil merebut 2 gelar juara. Di sektor ganda putri, Bernardine yang berpasangan dengan Nahya Muhifa keluar sebagai juara usai menundukkan sesama wakil PB Jarum, Rizka Anggraini Salsabila Aulia. Sementara di sektor ganda campuran, duet Bernardine Kenzi Yoe mengalahkan unggulan teratas dari PB Power Raja Wali, Taufik Aderia, Clairin Mulia. Anggota tim pemandu bakat PBSI Bambang Suprianto menilai secara umum seleksi berjalan fair dengan persaingan yang sangat merata. Bambang juga menyebut tidak hanya juara yang lolos ke pelatnas, tapi juga pemain yang mampu tampil apik sepanjang Seleknas. Terutama di sektor ganda yang penilaiannya didasarkan penampilan individu pemain. Ada sektor-sektor yang bagus sekali. Ya saya sebut aja mungkin ganda putra. Mungkin di semifinal dia bagus semuanya. Di semifinal itu. Ya mungkin ada tambahan kuota di situ, mungkin aja. Untuk tim pemandu bakat ya pasti akan memberi masukan lebih ya. Kalau mungkin dari jatahnya 2, mungkin kita siapin bisa sampai 4 orang. Jadi ada backupnya itu tetap ada. Setelah menyelesaikan turnamen, peserta yang dinyatakan lolos ke pelatnas masih akan menjalani tes psikologi dan pemeriksaan medis sebelum mendapat tempat di pelatnas Cipayung. Angga Nuriski, Veriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta. Tim basket Pacific Caesar Surabaya akan melawan Ksatria Bengawan Solo dalam lanjutan IBL Minggu malam. Evaluasi dilakukan setelah tim asal Surabaya ini menuai hasil buruk dengan 7 kekalahan beruntun. Pacific Caesar Surabaya dalam tren buruk jelang jumpa Ksatria Bengawan Solo dalam lanjutan IBL musim 2025. Hasil 7 kali kalah secara beruntun menjadi bahan evaluasi tim pelatih jelang pertandingan nanti. Salah satu yang menjadi evaluasi pelatih adalah penerapan game plan yang belum bisa dijalankan dengan baik oleh pemain saat pertandingan. Seperti di laga terakhir kala tumbang dari Bima Perkasa, banyak pemain yang memaksakan melakukan lemparan 3 poin yang akurasinya belum sempurna. Menurut pelatih Pacific Caesar Surabaya, Dimas Anistia Putra, persiapan anak asuhnya sudah maksimal jelang melawan Ksatria Bengawan Solo. Pelatih juga meminta agar pemain bisa bermain disiplin dan tetap menjalankan taktikal yang telah disiapkan. Laga Ksatria Bengawan Solo melawan Pacific Caesar Surabaya akan digelar di Gor Sritex Arena Solo Minggu malam. Saat ini, Ksatria Bengawan Solo berada di peringkat 6 dengan 13 poin. Sementara Pacific Caesar Surabaya menempati posisi ke-12 meraih 9 poin, hasil dari sekali menang dan 7 kali kalah. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.